Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan unit 7 yaitu perkembangan efektif. Next. Oke. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Muhammad Yazid. Silakan. Oke, terima kasih untuk Angga. Perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan-dorongan dan minat-minat seseorang itu terpenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya. Perjalanan kehidupan tiap-tiap yang tidak selalu sama. Kehidupan mereka masing-masing berlanjut menurut polanya sendiri-sendiri. Seseorang yang pola kehidupannya berlangsung mulus, di mana dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan atau minatnya dapat terpenuhi atau dapat berhasil dicapai. Ia atau mereka cenderung memiliki perkembangan emosi yang stabil dan dengan demikian dapat menikmati hidupnya. Sebaliknya, jika dorongan dan keinginannya tidak berhasil dipenuhi, baik hal itu disebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhi atau karena kondisi lingkungan kurang menunjang, sangat dimungkinkan perkembangan emosionalnya mengalami gangguan. Seseorang individu dalam merespons sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan yang objektif. Akan tetapi pada saat-saat tertentu dalam kehidupannya dorongan emosionalnya banyak campur tangan dan mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku. Oleh karena itu, akan tapi pada saat-saat tertentu di dalam kehidupannya dorongan emosionalnya banyak bercampur tangan dan mempengaruhi pemikiran dari tingkah laku. Oleh karena itu, untuk memahami remaja memang perlu mengetahui apa yang mereka rasakan. Makin banyak kita dapat memahami perasaan-perasaannya, baik perasaan tentang diri sendiri maupun tentang orang lain. Gejala-gejala emosional seperti marah, takut, bangga, malu, sedih, cinta, benci, harapan-harapan, dan rasa putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. Next slide. Pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas, samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan jadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. Kata Sarlito tahun 1982, 59. Jadi, emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi, seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik antara lain. Yang pertama, reaksi elektris pada kulit, yaitu meningkat bila terpesona. Yang kedua, peredaran darah bertambah cepat bila marah. Yang ketiga, denyut jantung dengan sebab bertambah cepat bila terkejut. Pernapasan panjang bila kecewa. Pupil mata membesar bila marah. Liur kering mengering bila takut atau tegang. Bulu roma berdiri kalau takut. Pencernaan mencret kalau tegang. Otot tegang dan bergetar kalau takut. Komposisi darah perubahan kalau emosi. Next slide. Next slide. Next slide. Karakteristik. Oke. Untuk ini saya kasih kepada teman saya yang bernama Hagel. Sekian. Oke, terima kasih Ajit. Karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama karena anak laki-laki maupun perempuan
berada di bawah tekanan sosial, dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan itu. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan, namun sebagian besar remaja mengalaminya. Mengalami tidak kestabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Pola emosi masa remaja adalah dengan pola emosi anak-anak. Sama dengan pola emosi kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut, dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Perbedaannya terhadap remaja sendiri menyadari bahwa aspek-aspek emosional dalam kehidupan adalah penting. Jarslit tahun 1957. Berikut ini beberapa kondisi emosional seperti yang pertama, cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Para remaja yang berontak, nakal, dan mempunyai sifat permusuhan besar kemungkinan disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan dicintai. Yang kedua, gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatu berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cinta itu mendapat sambutan atau diterima oleh orang yang dicintai. Next. Yang ketiga, kemarahan dan permusuhan. Examar. Yang ketiga, kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Karena melalui rasa marah, seseorang mempertajam tuntutannya dan pemilikan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambat-hambatan atau rintangan-rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Yang keempat, ketakutan dan kecemasan. Anak-anak remaja maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan oleh adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, mimpi-mimpi buruk, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Harlow tahun 1960. Kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada, karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari. Dengan berfungsi sistem endokrin, kematangan dan belajar terjalin erat satu sama lain dalam mempengaruhi perkembangan emosi. Hubungan antara emosi dan tingkah laku serta pengaruh emosi terhadap tingkah laku rasa takut atau marah dapat menyebabkan seorang gemetar. Dalam ketakutan, mulut menjadi kering, cepatnya jantung berdetak atau berdenyut, derasnya aliran darah atau tekanan darah, sistem pencernaan mungkin berubah selama pemunculan emosi. Keadaan emosi yang normal sangat bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, kegembiraan yang berlebihan, ketakutan, atau kecemasan, dan kemarahan hendaknya dihindari. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan berbicara. Ketegangan emosi yang cukup lama dapat menyebabkan seorang gagap. Seorang yang gagap dapat normal berbicara bila rileks dan semakin tidak normal bila berhadapan dengan situasi yang menegangkan atau membingungkan. Selanjutnya akan jelaskan oleh rekan saya. Silakan. Angga, silakan. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Meskipun pola perkembangan emosi dapat dirapalkan, tetapi terdapat perbedaan dalam segi frekuensi, intensitas, serta jangka waktu dari berbagai macam emosi, dan juga pemunculannya. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya seiring bertumbuhnya usia anak. Upaya pengembangan emosi remaja dan aplikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitannya dengan emosi remaja awal yang cenderung banyak melamun dan sulit diterka, maka satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dan memperkerjakan tugas-tugas sekolah sehingga mereka menjadi anak lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Masih banyak lagi sifat-sifat emosional remaja yang muncul sesuai dengan perkembangannya ya. Untuk itu, guru diharapkan menangani dengan penuh kesabaran sehingga lebih terarah kepada hal-hal yang positif. Berikutnya.
Perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Sutiknas 1988 halaman 5. Sopan santun, adat, dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia, dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia, mengembangkan tegang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Purwadimanto 1957 halaman 1957. Dalam moral diatur segala perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Berikutnya bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Sedangkan menurut Gerung, sikap secara umum diartikan sebagai kesediaan bereaksi individu terhadap suatu hal. Sikap berkaitan dengan motif mendasar tingkah laku seseorang, dapat diramalkan tingkah laku apa yang dapat terjadi dan akan diperbuat jika diketahui sikapnya. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi berupa kecenderungan atau predisposisi tingkah laku. Jadi sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu, sesuatu penghayatan terhadap objek tersebut. Dengan demikian, keterkaitan antara nilai moral, sikap, dan tingkah laku akan tampak dalam pengamalan nilai-nilai. Dengan kata lain, nilai-nilai perlu dikenal terlebih dahulu. Kemudian dihayati dan didorong oleh moral, baru akan terbentuk sikap tertentu terhadap nilai-nilai tersebut. Dan pada akhirnya terwujud tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang dimaksud. Berwujudnya nilai moral dan sikap tidak terjadi dengan sendiri, tetapi melalui suatu proses. Tidak semua individu mencapai tingkat perkembangan moral seperti yang diharapkan, sehingga kita dihadapkan dengan masalah pembinaan. Adapun upaya-upaya yang dapat mengembangkan nilai moral dan sikap remaja adalah yang pertama dilakukan dalam menciptakan komunikasi, lalu yang kedua dalam komunikasi diketahui dalam berkembang informasi dan nilai moral, yang berikutnya menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seorang pelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai sebagai pencerminan nilai-nilai hidup itu umumnya adalah seorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen, senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.